seem like we feel the same. We love what we hate. Kemudian untuk waktu yang pertama nanti kita berikan kepada Gus Ghafur karena beliau sudah ditunggu di tempat lain untuk mengisi acara. Karena itu beliau minta waktu untuk awal. Kami serahkan sepenuhnya kepada Gus Ghafur dan marilah kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Yai Solah ingkang saestu kula dherekaken Gus Ghufron menika misanan kawula, Gus Miftah, Gus Azka, Gus Ubed yang saestu kawula hormati, Bapak-bapak, para alim ulama niki Mas Rufai niki yang saestu kawula hormati, adik-adik semuanya niki. Kita bicara tentang fikih peradaban. Kula mungkin nek pun cekap kula saestu nyuwun izin kula niku gadah tugas ngaji Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitabipun Mbah Hasyim Asy'ari teng MWJ. Masih ngaos niki mungkin malam niki selapanan ngaos niki. Ben mboten patut dalu mungkin ngaos teng mriko. Kula mungkin izin mungkin wonten Yai Azka, wonten Yai Solah ingkang badhe nderekaken mimpin acara sakmenika. Nggih. Para rawuh, para sedanten peserta. Niki cerita tentang peradaban. Secara umum yang kalau kita pengen gambarkan peradaban itu segala sesuatu yang kita warisi dari masa lalu itu bisa membentuk peradaban. Segala hal yang kita warisi dari manusia-manusia generasi sebelumnya itu adalah akan membentuk satu peradaban. Kita mewarisi Fathul Qorib, kita mewarisi Al-Quranul Karim, kita mewarisi Sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga mewarisi Wali Songo, kita mewarisi dalam beberapa hal mewarisi Majapahit, mewarisi Singosari, Sriwijaya. Nah, yang kita warisi ini modal kita untuk menghadapi alam sekarang ini. Kita menghadapi dunia sekarang itu tentu melalui apa yang kita warisi. Kalau kita mewarisi Fathul Qorib dengan Fathul Mu'in misalnya, maka warisan ini yang akan kita yang kita gunakan untuk menghadapi apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Tentu yang diharapkan itu tidak hanya mengatakan ini boleh atau tidak boleh, tetapi juga berpikir apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi ya kira-kira seputar itulah, sehingga kemudian lahir istilah fikhu al-hadarah, fikih peradaban. Karena tidak hanya berpikir tentang apakah ini boleh tidak, tapi juga berpikir dampaknya. Kalau misalnya perempuan yang mendapatkan 30% di DPR ya kan, legislatif, itu tiba-tiba santri mengatakan tidak boleh hukumnya perempuan jadi anggota DPR, itu hampir pasti yang akan berada di DPR itu bukan santri. Itu maksudnya dampaknya itu.
Itu artinya menyerahkan 30% kepada orang-orang di luar santri. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang boleh atau tidak, tapi berpikir tentang hasil peradabannya akan seperti apa. PBB itu hukumnya haram apa halal? Karena PBB itu tidak ada ceritanya di zaman Kanjeng Nabi. Kalau tiba-tiba kita mengatakan PBB itu haram dan Muslim tidak boleh ikut PBB, itu artinya kita menyerahkan seluruh anggota PBB itu kepada orang-orang di luar Muslim. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang ini boleh atau tidak boleh, tetapi sekaligus juga berpikir hasil peradabannya itu akan seperti apa. Sistem ekonomi dengan segala kerumitannya, perbankan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengatakan bahwa sistem-sistem yang ada ini tidak sepenuhnya mengikuti syariat karena itu hukumnya haram, dan kita tidak boleh melakukan itu sama sekali, itu artinya sama. Berarti sistem keuangan Indonesia itu hampir pasti akan kita serahkan kepada orang-orang non-santri. Dan itu juga tidak hanya berpikir soal ikut atau tidak ikut, tetapi hasil peradabannya ketika kita tidak ikut itu akan seperti apa. Nah, jadi kerangka berpikir tentang fiqhul hadharah itu tidak hanya berpikir iya atau tidak, tetapi juga berpikir tentang hasilnya kalau kita ikut seperti apa, kalau tidak ikut hasil peradabannya akan seperti apa. Kita punya misalnya istilah dewan. Dewan itu bahasa Arab. Perwakilan bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Apalagi rois bahasa Arab. Itu artinya mungkin dulu itu mbah-mbah kita itu, Wali Songo itu juga ikut meramaikan dunia perpolitikan. Sehingga kosakata dalam perpolitikan kita itu banyak menggunakan bahasa Arab. Onderdil sepeda motor itu nggak ada yang bahasa Arab itu. Onderdil itu kalkulator. Itu hampir pasti dipastikan bahwa itu nggak ada santri yang bikin. Soalnya kalau bikin itu mungkin namanya ini fa'il, ini maf'ul, gitu mungkin ya. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang boleh atau tidak, tapi kita itu berpikir tentang hasil peradabannya itu akan seperti apa. Ini kita tidak membayangkan hari ini ya, tapi kita membayangkan misalnya 100 tahun yang akan datang. Kalau tiba-tiba orang muslim di Indonesia itu menarik diri, itu jangan-jangan nanti tidak lagi menjadi DPR, itu Dewan Perwakilan Rakyat, tapi mungkin namanya Wang Singsung apa gitu mungkin. Bahasa-bahasa ekonomi, bahasa-bahasa apa itu, nah itu loh yang kira-kira. Nah itu cerita tentang fikih peradaban. Nah PBNU itu menggelar sejumlah halaqah itu, ini ada rekamannya, semua halaqah itu insya Allah ada rekamannya, dan harapannya nanti, karena itu nanti sebetulnya yang ingin diambil dari halaqah ini justru adalah pendapat-pendapat dari para peserta, nanti biar dipandu oleh Kiai Miftah, dan nanti Kiai Aska juga ikut menyampaikan hal-hal, tapi sebetulnya ingin mendapatkan masukan-masukan, pendapat-pendapat dan sebagainya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan kenegaraan ini, dan saya juga tidak berpretensi untuk menjawab, tapi lebih kepada menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan harapannya itu menjadi pemikiran kita semuanya. Sebetulnya yang seperti ini itu seperti apa? Ya. Pertama ya, ini kaitannya dengan negara, tapi sekali lagi ya, kita tidak hanya berbicara tentang ini boleh atau tidak, sesuai atau tidak sesuai, tapi pertanyaan peradabannya akan seperti apa. Kalau kita tidak seperti apa, kalau iya nanti akan seperti apa. Peradaban yang akan kita bangun itu nanti akan seperti apa. Oke. Dulu negara itu negara Islam. Dalam fikih-fikih itu negara Islam itu warga negaranya itu orang-orang Islam. Warga negaranya itu semuanya muslim. Kalau warga negaranya itu tidak muslim, namanya nanti ahlu zimmah.
Ahlu zimmah itu haknya itu pasti di bawah haknya penduduk asli, pasti. Nanti kalau ada orang asing, turis-turis itu namanya mustakman. Kalau non muslim yang ada di luar sana namanya muahad, namanya apalagi dalam fikih-fikih itu. Nah, sekarang istilah-istilah ini itu sudah nggak ada. Di Indonesia namanya warga negara itu ya warga negara saja, nggak ada itu istilah ahlu zimmah, itu ya tidak ada. Dia punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Nah, persoalannya adalah dulu begitu warisan kita itu yang kita terima warisannya seperti itu. Nah, sekarang dunianya itu berubah, cara menyikapinya itu seperti apa, dan itu salah satu menjadi salah satu fokus pemikiran banyak ulama-ulama kontemporer, mesti bicara di wilayah ini. Ya. Sekali lagi saya tidak ingin menjawab ya, maksudnya kalau keputusan PBNU ada itu, keputusan terakhir itu adalah sama hak dan kewajiban begitu ya, tapi detailnya dan itu tentu bisa menjadi perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, seperti tadi ya, hampir-hampir mirip, negara milik bersama. Negara ini tidak hanya miliknya umat Islam, tetapi negara ini juga miliknya non-muslim, artinya milik bersama. Dan itu dalam warisan kita yang kita kenal selama ini itu, kalau negara itu ya miliknya orang Islam, tapi yang tidak itu ya kos gitu, kos gitu ya. Dan itu kalau kita melakukan itu, kita juga harus berpikir bagaimana dengan muslim yang ada di Amerika. Apakah mereka diperbolehkan untuk hijrah di sana? Ini gejala-gejala kewarganegaraan modern, dan kita harus dijawab. Ada yang memfatwakan muslim yang ada di Amerika itu karena darnya itu bukan darul Islam, maka wajib hijrah. Wah, itu ya bisa bermasalah. Masa orang Islam di sana disuruh apa? Hijrah. Bukan dia bermasalah. Itu nanti di sana malah kosong Islamnya. Tuh ya. Kemudian negara tidak saja dipimpin oleh warga negara muslim, tetapi juga warga negara yang non muslim. Sejak republik ini berdiri, tidak pernah 100% menterinya muslim, nggak pernah. Gus Dur yang jadi presidennya NU itu juga mengangkat pembantu menteri yang non muslim. Di Mesir itu juga ada menteri yang non muslim. Itu kalau dalam fikih-fikihnya pasti ini bermasalah kalau kita. Nah, masalahnya itu memang dunianya itu berubah. Sekali lagi, memang dunianya itu berubah. Dan kita kalau berpikir itu tidak hanya berpikir tentang iya atau tidak, tapi hasil dari peradabannya. Orang yang tidak mau berkompromi dengan dunia modern itu biasanya suka ngebom. Saking puteke, dunia kok mumet kabeh kaya ngene iki, bom wae, gludeng bom. Dan saya tidak berharap orang NU itu seperti ini, itu tidak berharap ya, tapi bagaimana cara komprominya? Ada lagi yang memberi solusi, ya boleh tapi darurat, hidup kok darurat terus. Dan itu kalau pilihan itu pasti kita darurat terus sampai turunnya Isa Al-Masih. Hampir pasti itu nanti sampai turunnya Imam Mahdi, sampai turunnya Isa Al-Masih, kita ini dalam keadaan darurat. Dan orang darurat itu biasanya agak malas-malesan, tidak optimis, tidak apa, itu hidup dalam keadaan darurat. Dulu pernah kita melabeli Soekarno, dan Soekarno bangga, waliul amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno itu sah karena darurat. Itu darurat, itu Soekarno itu darurat itu. Sebenarnya kalau nggak darurat ya nggak sah. Tapi itu bangganya minta ampun. Padahal itu statusnya itu darurat. Ya.
Tidak ada PBB. Dulu nggak ada PBB, sekarang ada PBB. Nah, PBB itu tidak hanya soal PBB-nya, tetapi memiliki memiliki konsekuensi-konsekuensi. Di antaranya tidak ada batas. Dulu itu tidak ada namanya batas teritorial, nggak ada. Negara Islam itu batasnya mana? Nggak ada. Makanya kalau negara Islam itu batasnya adalah tentara. Setiap perbatasan itu ada tentaranya. Namanya itu ribatul khaili murabitin. Kalau saatnya kita kok kuat ya nyerang sana agak panjang. Nanti kalau saatnya agak medeni ya turun-turun dikit. Jadi nggak ada itu perbatasan itu. Makanya ada yang namanya jihad, nyerang kapan-kapan, setahun berapa kali. Sekarang ada PBB-nya, setiap negara ada batas teritorialnya. Nah, batas teritorial itu dalam fikih itu kira-kira masuk dalam kategori apa? Sah ataukah tidak? Atau sah karena darurat? Nanti kalau saatnya tidak darurat ya kita nyerang. Atau seperti apa? Ya. Ada masalah lain lagi. Bagaimana kalau negara bangsa itu perang dengan negara yang lain? Dan kebetulan yang diperangi itu tidak Malaysia ya, kayak wong Islami. Terus kadung jadi tentara. Iku nek perang terus piye? Mumet. Dulu itu kalau perang itu ya bukan perang kepada negara yang tidak Islam. Tapi nanti ini ada kemungkinan ada blok A dan blok B, dan lawan kita itu mungkin adalah Malaysia. Karena dia membela yang mana? Bagaimana kalau tentara itu tiba-tiba yang dihadapi Muslim Malaysia? Itu tak terperikan. Makanya negara kebangsaan itu rumitnya minta ampun. Dan orang yang tidak sabar itu tadi, pertama ya sudahlah, diterima secara darurat. Dan saya tuh nggak senang hidup darurat itu, nggak senang. Orangnya kalahan, orang darurat itu kalahan, bener kalahan. Dan kalau kita filsafatnya itu darurat terus, kita akan nggak bisa berperan sangat dominan di negeri ini. Pasti kalah dengan yang senang dengan negeri ini, karena darurat. Bangun masjid itu kalau darurat itu nggak mungkin bagus. Ini bangun ini sampai kapan? Ya ini darurat. Ya yes, apa kadarnya lah. Nanti kalau sudah permanen baru bagus. Ini pasti permanen. Ada bangun kayak gini ini pasti konstruksi permanen. Tapi kalau konstruksinya orang darurat, pasti nggak begini bangunannya itu. Darurat itu pokoknya hidupnya nggak ini. Itu. Kamu hidup di sini berapa lama? Ya 3 tahun lah darurat. Nanti setelah 3 tahun saya pindah sana. Nah yang sana mesti bagus, yang sini nggak bagus. Itu orang darurat. Tapi saya juga tidak berharap ini semuanya nggak genah, dibom saja. Nah ini apa bedanya dengan Amrozi? Orang NU bedanya dengan Amrozi. Misalnya lagi ya, pemilihan umum. Fikih-fikih kita itu ada namanya ahlul halli wal aqdi, ada yang namanya ahlul ikhtiyar. Baik ahlul halli wal aqdi ataupun ahlul ikhtiyar itu syaratnya itu berat. Kudu lanang, kudu pinter, ora fasik. Nah sekarang itu mbok yo wonge ngombe-ngombe ngene nek wayahe pemilihan ya dapat suara. Kiai yang khusyuk, yang alim dengan orang yang minum khamr itu suaranya ya sama, ya satu. Nah kita juga dituntut untuk berpikir menjelaskan sebetulnya orang ketika masuk dalam bilik pemilihan itu dia sedang melakukan apa, sah ataukah tidak. Dan itu konsekuensinya bisa panjang. Nanti bupatinya sah apa enggak dipilih yang seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan karena itulah PBNU itu kemudian ingin menggelar tentang fikih
siasah kaitannya dengan fikih peradaban agar semua ikut berpikir, kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, itu banyak warga-warga Nahdlatul Ulama itu yang dipreteli sama warga-warga orang lain. Kita kalah misalnya dengan Hizbut Tahrir, mohon maaf, karena tegas Hizbut Tahrir itu, wes ora usah rono iki haram kabeh iki, diwacana Fathul Qorib, diwacana melu aku ae. Itu kan NU nggak bisa jawab, kita nggak bisa jawab, kita mau membentengi dengan apa? Ya. Hukum yang berlaku di negara bangsa tidak 100% sesuai dengan syariat. Ketika diadili siapa? Sukoharjo. Siapa itu yang enggak Sugino, yang Abu Bakar Ba'asyir. Saya tidak mengakui hasil keputusan ini karena ini tidak sesuai dengan syariat. Karena tidak sesuai dengan syariat, dan itu harus dimalas semuanya. Pemilihan umum dulu ada, saya sekolah di Mesir itu ada sekelompok santri-santri dari wilayah-wilayah tertentu itu ada buletinnya. Bagaimana hukumnya pemilu tidak sesuai dengan syariah, kami tidak akan nyoblos. Itu ada buletinnya. Ada bukti. Tidak boleh. Dan kita tidak berharap boleh karena darurat. Itu kok darurat terus, itu saya pusing kalau hidup darurat terus. Ini kok darurat, hidup apa-apa kok darurat. Itu kita pikirkan bersama. Kita pikirkan bersama. Bagaimana hukumnya berlaku di Australia? Ya, sepahaman saya, karena saya pernah hidup beberapa waktu di sana, 1 bulan pernah hidup di sana. Orang Muslim itu tidak ada, katanya Muslim Arab tidak ada yang sekolah di jurusan hukum. Kenapa? Karena hukum yang berlaku tidak hukum Islam, dan dia tidak mau menjadi hakim, tidak menjadi lawyer yang hukum yang berlaku itu tidak. Akibatnya, nah itu kadang-kadang kita itu tidak hanya berpikir iya, tapi hasil dari itu tuh lahir peradaban akan seperti apa. Orang-orang Arab yang jadi hakim, yang jadi lawyer itu rata-rata non muslim, sehingga kalau orang muslim berperkara itu nyari pengacara itu hampir pasti non muslim. Kenapa? Karena tidak boleh sekolah hukum, karena hukum yang berlaku tidak Islam. Sederet pertanyaan itu memang rumit dan harus dijawab. Dan sekali lagi, kalau jawabannya semuanya ini boleh tapi darurat, itu ya nggak apa-apa sih, ya, tapi ya hidup darurat jadinya ya. Ini Pak boleh darurat. Bagaimana khofifah boleh darurat, perempuan jadinya darurat. Oh, sederet hidup darurat. Dulu itu ada pernyataan begini, fikih kita itu adalah majmu'atun minal akhwatiyat, kumpulan dari hukum-hukum yang ikhtiyat. Iki ikhtiyat. Nah, sekarang itu kalau kita jawabannya itu, hukum kita itu adalah majmu'atun minat darurat gitu. Darurat semuanya, hidup ini darurat semuanya. Hidup itu semuanya itu darurat. Kita juga tidak kepingin terlalu meninggalkan fikih, wes gak usah fikih-fikihan ya, gitu kan. Kita tidak begitu. Kita tidak nyaman hidup dengan ini. Bertahun-tahun menjadi anggota LBM itu diantaranya ya karena kepingin menjalankan hidup itu sesuai dengan keputusan Basul Masail. Nggak nyaman hidup tanpa itu tidak nyaman. Saya pertama kali pulang dari Yogyakarta, dari Mesir, kemudian hidup di Yogyakarta. Ini kawan saya langsung aktif di LBM, Lembaga Basul Masail. Kemudian ikut PBNU, saya pamit sama Rois Am, pamit saya mau di Suriah, mau ikut, tapi saya hanya ngurusi LBM saja.
ya ketemu sama Kiai Askar. Kenapa ya? Ya kepingin hidup itu nyaman, menjalani itu tidak selalu darurat, ya yang nyaman, mencari alternatif hukum agar hidup ini nyaman, penak. Dan itu memang harus teliti, harus kadang-kadang ya agak gimana gitu, aneh-aneh dikit ya. Ini terus gimana itu rasanya itu ya. Nah, tentu ini sederet-sederet pertanyaan yang agak-agak rumit ya. Ini ya. Hidup di negeri ini itu wanita tidak wajib berjilbab, nggak wajib berjilbab di negeri ini tuh. Kita pergi ke pasar pasti melihat wanita yang tidak berjilbab, ke mall melihat wanita yang tidak berjilbab. Nah, itu sebetulnya gimana ya? Saya juga bingung ya. Apa kita tidak perlu ke mall aja ya? Karena kalau ke mall pasti ketemu wanita yang tidak berjilbab atau gimana ya? Makanya ya rumit. Saya mencari-cari itu yang seperti ini tuh gimana ya? Nah, saya tuh menemukan itu setelah mencari itu misalnya nih ya, tapi ini tentu tidak jawaban, sekali lagi ya, ini tidak berpretensi menjawab, tapi saking rumitnya hidup di dunia yang berbeda dari apa yang kita warisi, rumit. Itu ada perdebatan fikih, meski itu fikih di pojok ya. Kalau ada non muslim itu membuka aurat, lalu kita ketemu, itu yang dosa yang melihat apa yang membuka aurat. Karena pertanyaannya itu generasi-generasi Andalusia. Orang Andalusia itu banyak non muslimnya, dan non muslimnya itu tidak berjilbab. Dan masyarakatnya itu ya nyampur ya kayaknya ya lihat-lihat saja itu ya tapi tidak melotot ya, bukan terus mandengi, tapi kan orang pergi ke pasar kan ya pasti apa? Pasti melihat ya. Itu yang dosa itu yang buka aurat apa yang juga yang apa? Yang melihat ya. Nanti coba dilihat fikih-fikihnya itu ada itu, saya cari-cari itu, ketemu itu bakasannya bukan yang muslim membuka aurat tapi kafir yang membuka aurat. Dan kadang-kadang saya itu berharap takbir iki mbok ya muslim barang dadi rodok penak ngono. Yo takbir iku gak ono sing muslim ae ra ono, ya non muslim kabeh sing ada perdebatan itu. Ayo. Tapi ya gimana ya hidup itu ya? Nah, itu. Ya. Ada sejumlah hal ya. Belum lagi kalau kita melangkah kepada orang murtad atas nama kebebasan beragama itu hukum fikih kita mengatakan orang murtad itu harus dibunuh. Tetapi di negeri manapun beragama itu adalah kebebasan. Sebagaimana orang Kristiani itu berhak masuk Islam, orang Islam juga punya hak untuk secara hukum. Tapi hukum kita di dalam buku-buku itu selalu mengatakan itu tidak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan ini ya. Makanya terus kemudian kita mencoba untuk mencari-cari apa ya? Karena banyak sekali atas hal-hal yang seperti ini orang muslim tidak nyaman. Hidup di dunia modern itu ada yang banyak yang mengundurkan diri. Oh, banyak yang mengundurkan diri, banyak. Ya kalau mengundurkan diri sih nggak masalah kalau 1-2 orang, tapi kalau mengundurkan diri secara jama'i itu bukan masalah orangnya, tapi peradaban yang akan timbul itu terus seperti apa. Bayangkan kalau semua muslim di Amerika itu mengundurkan diri, pasti Amerika itu hanya diisi oleh orang-orang non muslim. Peradabannya pun juga tidak ada peradaban yang berbau-bau Islam, nggak ada. Jadi ketika kita berpikir ini, kita tidak hanya berpikir tentang iya atau tidak, tetapi berpikir tentang dampaknya. Saya sebagai warga muslim
Dan saya sebagai suami laki-laki itu paling diantara paling yang nggak seneng itu kalau istri saya itu diperiksa oleh dokter laki-laki. Pikiranku iki rada piye ngono to. Tapi golek dokter wedok iki rada angel. Rada angel. Dan bagaimana kalau kemudian perempuan itu hanya punya beasiswa, satu orang pergi ke Amerika. Wala yajuzu safarul mar'ati wahdaha biduni mahramin. Di satu sisi kita mengatakan itu misalnya, tapi hasil peradabannya adalah di Kendal ini tidak ada dokter spesialis kandungan perempuan. Nah, itu masalahnya. Dan itu melahirkan keharaman-keharaman yang lain. Kenapa? Ya karena kita fikihnya bilangnya tidak boleh memeriksakan istri kepada dokter laki-laki kecuali darurat. Benar yang dia ya? Iya begitu kok bunyinya itu. Saya di Mesir itu nyari dokter perempuan, saya di Jogja nyari dokter perempuan karena fikihnya bilang gitu. Saya di Rembang nyari dokter perempuan, nyari. Alhamdulillah ketemu, rasanya maklum. Nah kita tidak hanya berpikir tentang ininya tapi hasilnya. Nah itu yang kira-kira nanti karena ini ya waktunya dan sebagainya nanti akan diperpanjang oleh Kiai Aska dan juga Kiai Solah. Ini saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau nanti ini sekali lagi saya izin nanti saya punya janji ngaji risalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kawan-kawan di MWC. Di MWC itu di desa Pecakingat Kecamatan. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.